Tadi siang dia sudah saya ajarkan, dia maulah sedikit-sedikit menerima. Coba sekarang ya, apakah dia masih sama seperti tadi siang? Ya, Muzaki silakan nyalakan kamera Muzaki. Bentar bang, ini gimana ya? Gini ya? Muzaki, tadi siang kita ngobrol-ngobrol ya. Iya bang. Bahkan tadi siang itu kita sudah nyanyi, saya nyanyi sebuah lagu. Di hati inilah rumahmu, begitu ya, betul nggak? Betul. Dan kamu menerima bahwa rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati manusia. Supaya Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Dan kamu sudah mengiyakan itu. Sementara di dalam ajaran agamamu, rumah Tuhan itu bukan di hati kita, bukan di hati manusia, tetapi ada di Arab, betul? Betul? Ya. Nah, kamu bahkan sudah lebih mempercayai itu. Kamu lebih mempercayai bahwa rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati di hati. Pertanyaannya, lantas apa yang masih membuat kamu bertahan dan masih menjadi seorang muslim? Coba silakan. Muzaki. Oke bang. Ini kan aku masih bingung. Ini kan tentang konsep ketuhanan dari pribadi sosok Yesus itu sendiri gitu loh. Aku kan ada juga baca di... Apa itu konsep ketuhanan? Saya pengen tahu dulu. Ya, konsep ketuhanan itu apa? Pribadi, konsep Trinitas itu gimana maksudnya bang? Konsep, oke. Ya. Walaupun saya sebenarnya tidak suka menggunakan istilah-istilah konsep, bang, karena konsep itu berarti itu kan pikiran kita, begitu ya. Ya. Karena kalau kita bercerita tentang Tuhan, kita sudah konsep, artinya kita yang bikin Tuhan. Jadi bedanya Kristen dengan agama-agama lain tuh begini. Kalau di dalam kekristenan, itu Tuhanlah yang menjelaskan dirinya. Kalau di dalam agama-agama lain, manusialah yang menjelaskan Tuhan. Makanya kalau menurut, ini dalam sudut pandang saya ya, menurut apa yang saya pelajari, apa yang Anda anut ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jadi ada manusia begitu ya, dia pergi menyepi, menyendiri di gua, ataupun dia duduk di bawah pohon kelapa begitu ya, dia merenung, oh Tuhan itu harus begini, Tuhan itu begitu. Ini yang makanya saya bilang, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang bikin Tuhan. Nah di dalam kekristenan tidak seperti itu. Di dalam kekristenan itu begini. Jadi Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini, yang tidak terselami oleh akal pikiran manusia, dia itu menyatakan diri kepada manusia. Dia menyatakan keberadaannya. Caranya bagaimana dia menyatakan keberadaannya itu? Caranya itu dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Maksudnya mengutus anaknya itu apakah memang utusan atau Tuhan itu sendiri atau gimana itu bang? Baik, jadi begini. Jadi di dalam konsep kekristenan, Yesus itu bukanlah Bapa yang menjadikan langit dan bumi yang turun ke dunia, bukan. Tetapi Yesus itu adalah anak yang dikasihinya, yang digelari sebagai Mesias, Hamasia. Karena Yesus sendiri berkata, dia itu membuat polling. Yesus pernah membuat polling kepada orang-orang. Kata orang, siapa aku ini? Ada yang mengatakan dia itu adalah Elia. Ada yang mengatakan dia itu bla 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 bla. Lalu Tuhan Yesus sendiri berkata kepada muridnya yang bernama Simon, menurut kamu siapakah aku ini? Jadi jawabannya udah di situ. Lalu kata Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu apa kata Yesus ketika muridnya berkata bahwa dia adalah Mesias, anak Allah? Kata Tuhan Yesus, bukan engkau yang berkata-kata itu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, jadi pernyataan Yesus sudah
mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias. Utusan daripada Bapa di sorga. Nah, karena begini, karena kita itu tidak akan pernah sampai kepada Bapa di sorga. Akal kita nggak sampai ke sana. Makanya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus itu adalah pernyataan diri daripada Bapa di sorga, daripada Sang Pencipta langit dan bumi. Dia pernyataan diri. Nah, makanya karena Yesus adalah penyataan diri daripada Sang Bapa, Khalik langit dan bumi, maka penghormatan kita, penyembahan kita, ketaklukan kita kepada Yesus itu adalah ketaklukan kita kepada Bapa di surga itu sendiri. Penyembahan penghormatan kita kepada Yesus adalah bentuk penghormatan dan penyembahan kita kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan yang lain, tetapi dia Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Dia bukan pemimpin yang lain, tetapi dia itu adalah pemimpin yang datang daripada Bapa di surga. Jadi kalau mengikuti Yesus itu sejatinya yang mengikuti Bapa di surga, karena dia pernyataan diri dari Bapa di surga. Jadi bukan musyrik seperti yang kalian bayangkan. Karena kalian berpikir, oh, kalau menyembah Yesus, kalau taat kepada Yesus, memuji, memuliakan Yesus, nanti Bapa di surga jadi cemburu. Bukan. Jadi musyrik, jadi menyekutukan. Tidak. Yang menyekutukan Bapa di surga itu adalah ketika kamu malah ngikuti Tuhan negeri Arab, yaitu Allah. Karena pengajaran Allah dengan pengajaran Bapa di surga itu gini. Gontok-gontokan. Bapa di surga melarang menyembah, sujud, memberi penghormatan kepada batu. Sementara kalian malah sujud-sujud, manggil-manggil batu. Sekarang saya tanya, orang ke Arab sana begini-gini, labbaik Allahumma labbaik, betul nggak? Mereka nyium-nyiumin batu di situ, betul nggak? Betul. Mereka berdesak-desakan, injek-injekan untuk nyium sebongkah batu, betul nggak? Betul. Itu kalau di dalam hukum Taurat, di dalam pengajaran Alkitab, itu adalah sebuah kekejian. Karena apa? Karena manusia yang sejatinya adalah gambar Tuhan dinodai dengan cara membungkukkan sujud kepada benda-benda mati. Makanya saya bilang kepada Anda Muzaki, mari bertaubatlah, datang kepada pengajaran yang benar. Datang kepada Yesus. Begitu. Jadi pertanyaanmu tadi, bagaimana itu konsepnya? Ya seperti itu. Bapa di surga mengutus Yesus. Dan sekarang itu zamannya udah zaman Roh Kudus, zaman pencurahan Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan yang diutus dari surga, yang tinggal di hati manusia, sama. Bukan sebuah ilah yang lain. Bukan Tuhan yang lain. Bukan otoritas yang lain. Melainkan adalah ilah, Tuhan, otoritas yang datang daripada surga sendiri. Makanya ketika Roh Kudus memimpin seseorang, itu sama saja dia sedang dipimpin oleh Bapa di surga. Karena Roh Kudus diutus oleh Bapa di surga. Jadi bukan sebuah kemusyrikan seperti yang digaung-gaungkan oleh para ustadz. Begitu. Makanya Bapa di surga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Seperti itu. Jadi nggak usah susah-susah mikirnya. Begitu. Makanya di dalam kekristenan tuh aku percaya, malah lari dia. Ya, seperti itu ya.